Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Diawara dengan NIM 22076112. Pada video kali ini saya akan menjelaskan modul 3 mata kuliah Arsitektur dan Integrasi Enterprise yang berjudulkan Koneksi Database dan CRUD. Tujuan yang pertama adalah memahami konsep koneksi database. Selanjutnya menguasai operasi CRUD, create, read, update, delete. Saya jelaskan sedikit, koneksi database adalah proses yang memungkinkan aplikasi berkomunikasi dengan database untuk menyimpan, mengambil, memperbarui, dan menghapus data. Dalam aplikasi berbasis web, koneksi database sangat penting karena semua informasi disimpan di dalam database tersebut. Langsung saja ke langkah kerjanya. Langkah pertama, kita membuat folder admin yang berada di views. Kita buat folder admin ini, yang mana folder layout akan menyimpan semua pecahan template admin, dan folder packs akan menyimpan konten-konten yang akan ditampilkan di website. Folder packs ini untuk menyimpan konten-konten yang akan tampil di website, dan untuk folder layout ini akan menyimpan semua pecahan template admin tadi. Lalu kita buat app.blade.php dalam folder layout seperti ini. Lalu salin codingan kita yang sebelumnya yang ada pada welcome.blade.php dan ubah routingnya ke arah app.blade ini. Jadi dapat dilihat codingannya seperti ini. Lalu pisahkan CSS ke dalam CSS.blade.php yang kita buat di dalam folder layout dan buatkan include-nya seperti ini. Untuk menghubungkan, kita buat include-nya untuk menghubungkan CSS.blade.php dengan app.blade.php, maka akan seperti ini tampilan codingan CSS.blade.php-nya. Selanjutnya pisahkan setbar. Buat setbar .blade.php di folder layout dan buatkan include admin layout setbarnya untuk menghubungkan setbar di PHP dengan app.blade.php. App.blade ini. Seperti ini codingannya. Selanjutnya pisahkan topbar, buatlah topbar .blade.php di folder layout ini juga, dan buatkan include admin layout topbarnya untuk menghubungkan topbar .blade.php dengan app.blade.php. Kita sudah membuat topbarnya, maka codingannya seperti ini. Sudah kita lihat sama-sama. Ini untuk topbar navbarnya, topbar search. Ya, codingannya seperti ini. Nanti saya tampilkan di deskripsi saja supaya tidak memakan waktu karena langkahnya begitu panjang. Selanjutnya pisahkan footer. Buatlah footer .blade.php di folder layout dan buatkan include-nya juga untuk menghubungkan footer .blade.php ini dengan app.blade.php. Berikut codingan footernya. Selanjutnya pisahkan JS. Buatlah JS.blade.php di folder layout dan buatkan add include-nya untuk menghubungkan JS.blade.php dengan app.blade.php. Jadi semuanya terhubung ke app.blade.php. Maka codingannya seperti ini. Setelah itu, agar titel kita bisa dinamis, langkah yang kita lakukan menggunakan sintak year dalam kurung titel pada Laravel yang nantinya akan dipanggil di packs. Buat folder selanjutnya buat folder dashboard di dalam folder packs dan buat file index.blade.php-nya.
ini foldernya. Lalu kita perlu membuka codingan web.php. Maka kita buat seperti ini codingan ini untuk login langsung ke dashboard. Kita buka sidebar .blad.php. Arahkan menu dashboard ke root yang telah kita buat tadi di web.php ini. Di codingannya nah ini codingannya tadi. Ini codingan untuk arahkan menu dashboard ke root yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya hapus beberapa menu di sidebar dan buat menu data mahasiswanya. Maka full codingannya seperti ini. Ada mahasiswa ini, jurusan, dashboard. Maka ini yang ada di sidebar menunya nanti. Ada menu dashboard, ada jurusan, ada mahasiswa juga. Selanjutnya kita buat folder mahasiswa di dalam PEX dan tambahkan indeks. Kita buat folder mahasiswa dalam PEX ini, lalu kita tambahkan indeks ini. Maka codingannya seperti ini. Buat controller untuk mahasiswa yang nantinya akan digunakan untuk CRUD dengan cara buka di terminal. Karena saya sudah membuatnya, kita di notepad saja perintahnya. Gunakan perintah php gunakan perintah ini untuk CRUD nya. Lalu pada mahasiswa controller yang barusan kita buat itu, pada mahasiswa controller ini buat fungsi indeks untuk mengarahkannya ke halaman mahasiswa indeks.blad.php tadi. Ini dia. Lalu langkah selanjutnya yang bisa kita buat root untuk menampilkan halaman mahasiswa ini. Kita buka web.php lagi, kita buat root get mahasiswa ini untuk menampilkan halaman mahasiswa. Ini codingannya. Selanjutnya arahkan menu mahasiswa yang di sidebar .blad.php ke root yang telah kita buat tadi. Maka kita buka lagi sidebarnya di codingan yang ini untuk menampilkan jurusan tadi codingannya. Lalu langkah selanjutnya, jika kita menekan maka ketika kita menekan menu mahasiswa, maka kita bisa berpindah ke halaman mahasiswa tersebut jika servernya sudah kita jalankan nanti. Sekarang kita edit tampilan dari mahasiswa indeks yang berada di PEX mahasiswa ini. Kita lengkapi semuanya. Codingannya seperti ini. Untuk isinya di dalam halaman itu ada name, nama, jurusan, jenis kelamin, alamat, dan actionnya. Selanjutnya kita tambahkan tombol tambah, edit, dan hapus yang akan kita gunakan untuk CRUD nanti pada PEX mahasiswa indeks ini, yang mana gunanya ditulis seperti ini codingannya.
maka ini nih di database juga nanti juga terconnect ya. Lalu pada model kita isikan field oleh data Laravelnya di model small system. Nah, maka ini kita mengisikan ini agar nanti di database-nya juga masuk. Lalu jangan lupa kita untuk melakukan perintah php artisan migrate untuk menggenerate tabel yang sudah dibuat di Laravel ke database di terminal kita tadi. Selanjutnya kita akan membuat halaman create untuk sebagai tempat menginput data mahasiswa yang ada di PEX mahasiswa sebelumnya. Kita masuk ke bagian create. Nah, codingannya sudah saya buat sebelumnya, jadi Anda bisa melihat semuanya seperti ini codingannya. Setelah itu kita akan membuat function create pada mahasiswa controller. Function create-nya seperti ini, ada index, ini function create-nya, objek function create. Sebenarnya membuat root untuk function create di web titik php tadi di bagian sini. Nah, ini rootnya. Gunakan root yang telah kita buat tadi pada tombol data mahasiswa. Ada tombol data mahasiswa yang berada di PEX mahasiswa index.blad. PEX mahasiswa index.blad tentunya di bagian atas ini. Nih, ini codingannya. Untuk menambah agar kita bisa menambah data mahasiswa. Nah, sebenarnya kita akan membuat function store untuk memasukkan data ke dalam database. Tentunya di mahasiswa controller. Lalu kita buat codingannya seperti ini untuk store. Lalu jangan lupa untuk di PHP ini juga kita tambahkan root untuk store data mahasiswa tadi, dan gunakan rootnya seperti ini. Selanjutnya jika sudah maka data itu berhasil kita masukkan ke database. Bisa kita lihat di database-nya. Bagian latihan, bagian mahasiswa, maka sudah ini tampil database-nya, data-datanya. Agar data yang dimasukkan ke database tadi tampil di halaman mahasiswa, maka kita perlu mengedit sedikit pada function index yang berada di controller mahasiswa controller. Kita kembali lagi ke mahasiswa controller. Pastikan codingan mahasiswa controller Anda semuanya seperti codingan function index ini. Lalu jika sudah kita membuat edit.php pada folder mahasiswa untuk menampilkan halaman edit. Kita tampilkan halaman edit sebentar. Ya, seperti ini. Ini untuk codingan halaman editnya. Bisa Anda lihat semuanya. Selanjutnya buat root untuk function edit dan gunakan pada tombol edit di index.php di folder mahasiswa. Tentunya codingannya masih seperti yang tadi, edit ini. Lalu Anda agar data bisa kita update juga, maka kita akan membuat function update di mahasiswa controller. Function update-nya seperti ini.
Ini function update-nya. Setelah itu buat untuk function update-nya seperti ini. Selanjutnya, setelah kita membuat function root-nya, maka langkah selanjutnya adalah membuat untuk destroy atau kita untuk menghapus datanya. Tambahkan fungsi destroy pada mahasiswa controller. Kita lakukan langkah ini terus. Untuk destroy-nya ini fungsinya. Dan jangan lupa juga untuk web titik PHP-nya kita tambahkan juga codingannya seperti ini. Maaf. Nah, codingan destroy-nya seperti ini. Baik, mungkin ini saja. Oh, kita belum menjalankannya. Kita lihat dulu di servernya. Kalau kita klik ini, kita login. Maka pada mahasiswa sudah tampil seperti ini dan juga ada tombol tambah data, edit dan hapus. Kita lakukan saja untuk tambah data. Kita masukkan NIM. Jurusannya teknik informatika. Masih saja. Wanita. Alamat. Nah, maka data akan tampil di sini. Ini yang barusan kita input tadi. Kita edit. Sebelum kita edit, kita lihat dulu di database-nya. Sebelumnya hanya ada 2 user, 2 mahasiswa. Maka kita refresh. Maka mahasiswa yang baru sudah masuk ke database kita dan tidak ada error. Kita ubah name-nya menjadi 1122. Kita ubah jurusannya ke teknik bangunan. Kita edit. Maka data berhasil diedit. Dia menjadi 1122. Jurusan menjadi teknik bangunan. Jika kita ingin menghapus juga bisa. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Kita klik hapus. Dan data terhapus di database juga seperti itu. Data harusnya terhapus. Baik, tidak sampai saat ini tidak ada terjadi error. Mungkin sekian dari video presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.